Salam sejahtera saudara-saudara. Puji Tuhan oleh karena kasih Allah melalui doa saudara-saudara, pada hari ini saya sudah bisa kembali memberi renungan harian. Kiranya kasih Allah melalui firman-Nya boleh menyapa saudara dimanapun berada. Sebab Tuhan Allah senantiasa ada bersama kita semua. Renungan pada hari ini berjudul Diciptakan untuk sebuah kemuliaan. Didasarkan pada kitab Yesaya pasal 43 ayatnya yang ke-7. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, terkadang jika kita sedang kesal, bahkan putus asa, lalu kita berkata, "Untuk apa saya hidup?" Tampaknya kita tidak menyadari bahwa kita, juga saudara dan saya, diciptakan untuk sebuah kemuliaan. Dan karena itulah Tuhan membentuk kita melalui peristiwa demi peristiwa, agar kita makin dewasa, makin bijaksana, makin mengerti, dan makin tangguh dalam situasi apapun. Dengan demikian, kita tidak perlu menyesali diri sendiri. Kita juga tidak perlu putus asa terhadap setiap peristiwa yang terjadi dan yang kita alami. Percayalah bahwa kita sedang dibentuk oleh tangan Tuhan, dan pasti Tuhan punya rencana untuk kita masing-masing. Meskipun kita berbeda-beda, Tuhan juga membentuk kita tidak sama satu dengan lainnya. Masing-masing kita punya keunikan tersendiri, dan setiap kita dibentuk dengan tujuan yang berbeda. Ibarat anggota-anggota tubuh, ada yang dibentuk sebagai mata, ada yang dibentuk sebagai telinga, tangan, kaki. Masing-masing tidaklah sama. Namun, semua itu adalah untuk kemuliaan Allah. Itu sebabnya dikatakan bahwa kita adalah biji mata Tuhan. Bagaimanapun kita, Tuhan akan selalu memperhatikan kita. Mungkin tubuh kita tak sempurna, bahkan mungkin tidak lengkap. Namun lihatlah bagaimana mereka yang tidak lengkap anggota tubuhnya bisa berhasil dalam hidupnya. Mungkin kita juga punya banyak pergumulan, sehingga kita merasa tidak layak hidup. Namun lihatlah, banyak orang sukses yang berangkat justru dari kegagalan demi kegagalan, dengan pergumulan yang tidak ringan. Namun mereka terus berupaya dan tidak menyerah sampai akhirnya berhasil. Mungkin saja kita sedang dibentuk ketika kita sedang menerima teguran atau peringatan
semuanya itu bukan untuk menyudutkan kita, melainkan untuk membentuk kita agar menjadi lebih baik. Sebuah batu yang bersedia dibentuk dan ditata akan menjadi batu mulia. Emas pun ketika dibakar bukan berarti emas itu tidak lagi berguna, tetapi justru emas tersebut sedang dimurnikan. Kita pun demikian, ketika mengalami berbagai pergumulan, bahkan hinaan, sadarlah bahwa kita sedang dibentuk oleh Allah untuk sebuah kemuliaan. Jika batu saja bisa dibentuk menjadi batu mulia, demikian juga kita masing-masing, siapapun kita, Allah akan membentuk kita melalui semua yang kita alami untuk sebuah kemuliaan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam sorga, terpujilah nama-Mu. Engkau telah menciptakan dan menjadikan segala sesuatu di bumi ini bukan tanpa tujuan. Kami pun Engkau jadikan dengan tujuan masing-masing, dan semuanya adalah untuk kemuliaan-Mu, ya Allah. Ampunilah kami jika dalam kesusahan dan kelemahan kami merasa tidak layak hidup, padahal Engkau sedang membentuk kami agar kami menjadi kuat, sehingga kami dapat memancarkan kemuliaan-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Pakailah kami yang lemah dan hina ini untuk bersedia dibentuk agar menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Sebab Engkaulah yang empunya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya damai sejahtera Allah menyertai saudara sekalian. Roh Kudus menuntun dan menyucikan. Salam sehat buat kita semua. Sampai jumpa pada renungan berikutnya.